Tapi perlu diketahui, suami sama istri itu bukan mahram. Kok bukan mahram? Kan Iya, kalau nikah gini loh. udah jadi mahram. Bukanlah. Oh iya, sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kenapa? Karena tidak bayar dan sebagai bentuk dukungan pada channel Cak Gopar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Cak Gopar Channel. Saat ini saya berada di rumah di Surabaya, karena sekarang Surabaya sudah menerapkan PSBB. Apa singkatan dari PSBB itu? Pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita sudah 1 bulan lebih ini di rumah terus. Di Goa. Nah kemarin di Goa. Jadi kemarin itu kita sering mengenang-enang waktu masa-masa lalu ketika kita baru menikah. Perlu diketahui background saya, ini saya sejak lahir itu sudah orang NU lah. Sedangkan istri saya ini campur-campur. Dia pernah madrasah di Al-Irsyad. Madrasah Ibtidaiyah Win. Enggak, maksudnya ininya, pondoknya. Oh, pondoknya basicnya Al-Irsyad. Al-Irsyad. Kemudian waktu mahasiswa Muhammadiyah. di Muhammadiyah. Kemudian Pas sama nikah? saya nggak tahu ya, di NU apa bukan ini kamu? Wahabi. Jadi gini, kemarin itu saya ngobrol sama istri, bernostalgia waktu kita baru menikah. Ternyata ada banyak perbedaan di antara kita gitu. Itu terkait dengan hal-hal ibadah itu loh. Kamu masih ingat gak salah satunya apa? Apa? Ya waktu baru nikah, kemudian Oh iya, waktu pas di Turki dulu itu. Kan aku wudu ya, wudu. Terus kalau nggak salah kesentuh, kepegang, terus kamu langsung ngomel-ngomel. Aduh, aku jadi batal wudunya. Wudu lagi deh, gara-gara kan dingin di sana kan. Iya. Itu kenapa ya? Kok Ya jadi begini, aku dulu nggak kan pernah dapat ajaran kayak gitu sih. ya saya paham apa yang kamu pegang waktu itu. Pendapat yang kamu pegang, tapi kamu tidak paham dengan pendapat yang saya pegang. Jadi begini, ini saya sekedar intermezzo dulu waktu saya baru nikah, kan 9 hari kemudian istri menemani saya untuk studi di Turki. Nah di Turki ini kebetulan memang mayoritas bermadhab Hanafi. Nah madhab Hanafi itu kan kalau menyentuh antara suami dan istri, bahkan laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram sekalipun itu tidak batal. Nah itu madhab Hanafi. Tapi dan Muhammadiyah, setahu saya bukan orang Muhammadiyah, cuma saya pernah baca-baca. Memang kalau di Muhammadiyah itu ikut pendapat yang memang laki-laki dan perempuan kalau bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Nah ini supaya kamu ngerti Mi. Jadi itu memang apakah seorang suami dan suami yang menyentuh istri itu membatalkan wudhu atau tidak, itu memang terjadi ikhtilaf. Tapi perlu diketahui, suami sama istri itu bukan mahram. Kok bukan mahram? Kan Iya, kalau nikah gini loh. udah jadi mahram. Bukanlah. Mahram itu artinya adalah yang haram dinikahi. Dalam bahasa Arab itu diartikan mahram. Nah saya kan sama kamu kan nggak haram menikah kan, makanya kita menikah. Saya mahram itu misalkan dengan kakak perempuan. Misalkan kalau seumpama saya punya adik perempuan, itu mahram saya haram menikah dengan dia, maka dinamakan mahram. Sedangkan saya dan kamu ini hubungannya bukan mahram, tapi ajnabi, orang asing. Kita tidak haram menikah, maka kita menikah. Jadi itu perlu diketahui, saya sama kamu, suami dan istri itu bukan hubungan mahram. Mahram loh ya, bukan muhrim. Ini sering orang terjadi salah ngomong. Muhrim itu orang yang memakai ihram. Kalau mahram itu orang yang terkait dengan hubungan, orang yang haram untuk dinikahi. Kadang orang sering salah ngomong, oh kamu bukan muhrim saya. Muhrim itu yang pakai ihram gitu. Kita tuh mahram ya gitu. Jadi begini, yang terjadi perbedaan itu ulama berangkat dari satu ayat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok tiba-tiba blank ini? Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyibah. Atau kamu menyentuh perempuan dalam ayat itu. Dan kalau kamu tidak menemukan air, maka kamu bersucilah dengan cara tayammum dengan debu yang suci. Nah, di perintahnya ini ada kalimat aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Nah, kalimat lamastum ini
yang terdiri dari huruf lam, mim, sa, ini itu memang dalam bahasa Arab ini maknanya macam-macam. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah menyentuh perempuan. Nah, jadi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat ikut yang ini. Sehingga kalau kita menyentuh perempuan seret seperti ini, kan kita nggak punya wudhu kan, jadi menyentuh nggak masalah. Jadi kalau suami istri itu, walaupun kalau mazhab Syafi'i menyentuh perempuan ini wudhunya batal, tapi kan cinta kita tidak batal. Jadi mazhab Syafi'i ikut pendapat yang mengatakan kalimat aula mastumun nisa itu adalah menyentuh. Menyentuh perempuan. Jadi kalau saya menyentuh kamu, karena kita bukan mahram, kita ajnabi, kamu adalah ajnabi, maka ini membatalkan wudhu. Gitu loh. Maknanya gitu ya. Berbeda dengan ulama lain, ini sama-sama ulama mujtahid. Imam madhab Hanafi, kita di Turki kan punya banyak teman orang-orang orang-orang Turki kan banyak bermadhab Hanafi. Mereka dulu juga menjadi alasan buat istri saya ini. Lah itu teman-teman kok menyentuh suami istri gak batal karena mereka ikut madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu mengatakan kalimat aula mastumun nisa itu maknanya yang dimaksud itu menyentuh, memang menyentuh, tapi maknanya adalah majaz. Maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Jadi ya itu berhubungan suami istri. Maka kalau menyentuh biasa, persoalan kulit, mazhab Hanafi mengatakan itu tidak batal. Yang dimaksud adalah kalau terjadi hubungan suami istri gitu loh. Kemudian ada juga mereka ikut pendapat hadis Imam Tirmidzi kalau tidak salah, katanya Siti Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Pernah Rasulullah SAW beberapa kali itu menyentuh istrinya, mencium istrinya, qabbada ba'da nisa'ihi, dia mencium beberapa istrinya, kemudian beliau keluar sholat dan tidak wudhu. Dan ini yang menjadi salah satu pegangan orang-orang yang bermadzhab Hanafi. Jadi yang Rasulullah pernah menyentuh perempuan, menyentuh istrinya, mencium istrinya, kemudian beliau sholat dan tidak wudhu. Ini dipegang oleh mazhab Hanafi. Nah, ini ada yang mau ditanyain dulu ya. Berarti kan kalau misalkan dari ya kamu pribadi ada basicnya, ada pegangannya. Nah kalau misalkan yang dipegang sama Muhammadiyah itu mereka itu berpegang dari hadis apa? Pasti kan ada basicnya juga. Saya jelaskan dulu yang dulu. Jadi ini kan ada Syafi'i dan Hanafi dalam hal ini berbeda karena berangkat dari ayat yang sama, tetapi maknanya menerjemahkannya beda, memaknai itu beda. Menafsirkannya berbeda ya. Kalau yang pendapat Hanafi mengatakan kalimat aula mastumun nisa ini adalah kalimat majaz. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan kalimat ini, kata ini adalah kalimat al-hakikat gitu. Maka dalam kaidah itu ada kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Pada dasarnya sebuah kalimat yang dipakai itu adalah yang hakikat. Dan kalau hakikatnya sudah diketahui bahwa artinya adalah menyentuh, maka ngapain menggunakan dengan menggunakan dalil yang mengatakan bahwa itu adalah kalimat majaz. Jadi ini terjadi perbedaan. Ikut yang mana ya sakarepe gitu loh. Nanti saya jawab itu. Nah, berbeda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dalam kitab ini saya memakai rujukan kitab tafsir Ra'iul Bayan karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Ra'iul Bayan tafsir fi ayatil ahkam. Beliau mengatakan bahwa mazhab ini kan ada dua dalil. Mazhab Maliki ini mencoba untuk menengahi gitu loh. Yang dimaksud adalah kalau menyentuh suami istri atau laki-laki dan perempuan menyentuh dan tidak mengandung syahwat, tidak ada rasa keinginan, maka tidak batal. Sedangkan kalau bersentuhan walaupun cuma colek-colek kayak gini, tapi itu mengandung syahwat, maka dia wudhunya batal. Nah, saya sebagai NU itu kan di Indonesia bahkan di Asia Tenggara itu kan mayoritas orang-orang Islam berikut pegangan dengan mazhab Syafi'i. Jelas mazhab Syafi'i. Maka suami istri, saya menyentuh kamu kalau punya wudhu itu batal. Sedangkan kalau Muhammadiyah yang dulu kamu belajar itu, saya tidak tahu persis karena saya nggak pernah belajar betul-betul yang dipakai Muhammadiyah itu bagaimana. Cuma saya pernah baca-baca. Memang kalau majelis tarjih Muhammadiyah itu
berpegangan dengan hadis yang tadi itu. Iya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Mencium istrinya Rasulullah, mencium istrinya kemudian beliau keluar untuk sholat dan tidak wudu. Itu salah satu pegangannya. Tapi kalau terkait dengan Muhammadiyah itu ikut mazhab apa? Saya tidak tahu. Cuma yang saya pernah baca-baca. Saya nggak bermazhab deh. Iya, kayaknya tidak bermazhab, tapi ikut majelis tarjih. Tarjih itu rojih. Jadi cara apa ya? Ya itu nanti panjang lah. Nanti kita bikin itu ada pembahasannya lagi lah. Pembahasannya lagi nanti kapan-kapan tentang terkait dengan penggunaan dalil. Itu kalau Muhammadiyah dari namanya aja majelis tarjih. Berarti dia akan merojihkan salah satu di antara dua dalil. Beda sama Nahdlatul Ulama, makanya dikenal dengan Bahthul Masail. Kalau ada nanti lah kapan-kapan kita buat. Oke, jadi lebih mengkhusus aja ini ya. Jadi pembahasannya lebih mengkerucut aja. Poin pentingnya adalah mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Oke, gini. Ada pertanyaan yang simple banget. Ini sebagai penutup juga. Pertanyaan simpelnya tuh begini. Saya membuka kok kamu yang nutup. Nggak apa-apa, harus begitu supaya kompak. Jadi kalau misalkan ada ya karena sebelumnya saya itu nggak tahu bahwa hukumnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain yang nggak mengetahui hukumnya bahwa suami istri ketika berpegangan setelah wudhu itu bisa membatalkan? Itu hukumnya bagaimana? Ya pertama kalau dalam fikih itu kalau tidak tahu ya nggak bisa dihukumi, dima'fu. Jadi jadi aman ya? Kalau betul-betul dia tidak tahu loh ya, setahu ya dia kayak gitu dan dia tidak tahu. Ya nggak bisa dihukumi, nggak tahu kok gitu. Jadi tetap sah tapi aja. Tapi kalau sudah tahu, terus dia nggak ya harus diamalkan. Gitu. Nah sekarang pilihannya mana? Mau Syafi'i atau Hanafi dan sebagainya? Ya tentu ini banyak sebenarnya umum. Kalau kamu hidup di wilayah yang mayoritas bermadhab, salah satu madhab misalkan Syafi'i di Indonesia atau Malaysia atau Brunei, maka janganlah coba-coba kamu bikin perselisihan dengan madhab lain. Tidak masalah, tidak dosa. Tapi ya asalkan kamu pakai sendiri. Tapi kalau itu kamu sebar-sebarkan dan sebagainya, itu akan ada banyak ikhtilaf yang akan memunculkan orang awam yang tidak tahu itu, orang itu kok begitu ya. Padahal memang sebenarnya dia benar. Madhab Syafi'i betul, madhab Hanafi adalah benar. Cuma banyak orang-orang awam yang tidak tahu, sehingga kalau kamu ikut pendapat madhab yang tidak mayoritas di suatu wilayah, maka madhabmu ini jangan kamu gembar-gemborkan gitu loh. Oke. Nah, jadi kamu ikut pendapat. Enggak lah, dia ikut NU sekarang. Ikut pendapatnya madhab Syafi'i. Kenapa kok ikut madhab Syafi'i? Ya karena dulu dia nggak tahu dalil-dalilnya. Setelah saya jelaskan akhirnya ikut NU. Iya, gitu ya. Iya aja deh. Jadi suami istri menyentuh perempuan itu suami istri kalau punya wudhu saling bersentuhan itu dia batal. Kalau yang belum tahu nggak apa-apa. Gitu. Udah ada yang lagi? Nggak ada. Udah itu aja dulu ya. Oke, nanti kan kita akan bikin video konten sederhana kecil-kecil yang seperti ini. Dialog suami istri yang kita mengenai persoalan-persoalan yang simple tapi yang banyak diperselisihkan di masyarakat. Oke, gitu aja dulu ya. Mungkin itu saja dari saya, Cak Gopar dan Muriski. Belum disetting. Dia namanya Muriski tapi panggilannya Mary. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa supaya kamu tetap terpaut dengan channel Cak Gopar, tekan tombol subscribe karena gratis dan tidak bayar.